Mari kita belajar firman Tuhan. Carilah Yahweh selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, kedengarannya aneh firman ini. Carilah Yahweh Tuhan kita selama ia berkenan ditemui. Sepertinya ada waktu-waktu tertentu Tuhan kita menghindarkan dirinya dari kita. Terima kasih Fani untuk menunjukkan ayat ini. Ya, sepertinya begitu. Bukan Papa tidak mau kita temui, tidak. Tapi kita yang pernah, saya percaya semua kita dalam hidup pernah. Ada waktu-waktu sepertinya Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Sepertinya Tuhan menjauh dari kita. Ada waktunya. Maka itu ketika Tuhan masih bisa kita temui, ayo dengan serius kita mencari Dia. Ya, jadi bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi seringkali kita yang menjauh dari Dia. Nah, pasti kita bertanya, mengapa sepertinya kita bisa merasa jauh dari Tuhan? Kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Fani, kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, di sini kita menemukan jawaban. Kenapa ada kalanya susah mencari Tuhan? Mengapa ada waktu-waktu tertentu Tuhan kok jauh sekali dari kita? Kita lihat ayat ini. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya akan baca. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi ini Papa kita, tangannya enggak pendek. Maaf, dia tidak tuli. Tapi kenapa rasanya Tuhan jauh? Lihat ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah dosamu. Nah, jadi menurut Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini, mengapa kadang-kadang kita bisa merasa jauh dari Dia? Mengapa? Kadang-kadang Tuhan kita sulit menemui Dia. Puji Tuhan, firman-Nya menunjukkan ternyata kita yang salah. Ada kesalahan, ada dosa yang kita tidak tahu. Ya, dasar manusia kan begitu. Maaf ya saya berkata, dasar yang namanya manusia itu ya begini nih. Begini bagaimana? Maaf. Kita ini paling pintar. Maaf ya, tapi harus dicatat. Yang namanya manusia ini paling pintar melihat salahnya orang lain. Wih, bahkan saya percaya saudara setuju kalau saya katakan ini, bahkan tidak sedikit di antara kita bisa lebih tahu salahnya saudara kita itu daripada dia sendiri salahnya apa. Ngerti nggak kalimat ini? Saya ulangi ya, yang namanya manusia ini sulit untuk bisa mengenali, untuk bisa mengetahui dosa dan salahnya sendiri. Tapi kita paling pintar, paling teliti, ngeri itu, untuk melihat salahnya orang lain. Bahkan orang itu sendiri nggak ngerti salahnya di mana. Tapi kita, wow hebat, bisa begitu teliti tentang salah orang lain. Saudara, untuk itu kita bertobat. Maka itu Tuhan Yesus dalam Matius 5 berkata,
Jangan engkau mengangkat telunjukmu untuk menunjuk saudaramu dengan kesalahannya. Ayo kita lihat ke diri kita. Nah, karena kita ini terlalu biasa. Saya ulangi, karena kita ini terlalu biasa melihat dengan jelimet bahasa Jawanya, dengan teliti salahnya orang lain, sampai kita lupa akan salah kita sendiri. Maka itu ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita, ketika kita merasa kenapa Tuhanku jauh dari aku. Yesaya 59. Betul Pak Filipus, selumbar di mata saudara kita teriak. Selumbar itu potongan kayu yang kecil, tapi enggak kita lihat. Ya, maaf. Kita lihat selumbar yang kecil, potongan kayu kecil di hidup saudara kita. Ternyata ada balok di mata kita, kita enggak bisa lihat. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka itu, meninggalkan tahun 2020 dan kita masuk tahun 2021. Biarlah pesan Tuhan ini kita pegang. Berjanjilah kepada Tuhan. Stop ngurusin salah dan dosa orang lain. Stop. Lebih baik kita ngurus diri sendiri. Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 tadi. Selama Yahweh Tuhan masih bisa ditemui, masih bisa berkenan, temui, cari. Karena ada kalanya kita sulit menemui Papa kita, Tuhan kita. Nah, kenapa? Sepertinya Tuhan menjauh dari kita. Sepertinya Tuhan gak mau dekat dengan kita. Ternyata kita yang salah. Yang merupakan pemisah antara kita dengan Papa di surga. Bukan kesalahan orang lain. Bukan dosa orang lain. Yang seringkali kita petani, bahasa Jawa ya. Seringkali kita kupas dosa orang lain. Stop. Pakai mulut ini hanya untuk membicarakan kebaikan Tuhan. Pakai mulut ini hanya untuk menceritakan siapa Bapa di surga dan siapa Tuhan Yesus. Pakai mulut ini supaya kebaikan Tuhan itu kita rasakan dalam hidup. Jadi yang selama tahun 2020 menghabiskan waktu hanya mengupas, hanya ngoncek, hanya neliti salahnya orang lain, stop. Karena kita harus memeriksa dosa kita, kejahatan kita sendiri. Karena itu pemisahnya. Wah, luar biasa saudara. Kalau hidup ini kita arahkan kepada Tuhan dan Roh Kudus menunjukkan salah kita di mana daripada kita ngurus salah orang lain. Betul ya? Maka itu mari kita mulai mencari Tuhan. Mumpung dia masih bisa ditemui. Lanjut satu ayat lagi sebelum kita belajar Yesaya 55. Mazmur 73 ayat 1. Nah, kalau saudara dan saya tidak bertobat dari ngurusin salah orang lain, tanpa kita sibuk untuk ngurus diri kita sendiri, maka hati kita jadi kotor. Nah, kalau hati kita sudah kotor, berarti hati kita tidak murni, tidak bersih. Ini yang terjadi. Kita sulit menikmati kebaikan Tuhan. Mazmur 73 ayat 1. Begini firman Tuhan. Yahweh Tuhan itu baik. Betul. Papa kita di surga itu baik. Tidak kita ragukan. Tapi Papa di surga tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Nah, ini tolong dicatat. Maka itu kalau ada di antara kita juga merasa, Tuhan, aku sudah berdoa pagi sekian jam, aku doa puasa, aku rajin memberi. Wih, mulai ungkit-ungkit itu.
aku rajin kebaktian. Tapi kenapa Tuhan? Sepertinya Tuhan jauh. Kenapa aku gak bisa merasakan kebaikan-Mu? Hari ini kita mendapat jawaban. Betul, Dia baik. Mazmur Asaf, sesungguhnya Tuhan itu baik. Betul, tapi tidak untuk semua anak-anaknya. Untuk siapa? Lanjut. Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, bagi yang belum tahu supaya hari ini sadar. Ternyata papa kita nggak bisa baik kepada semua orang Kristen. Enggak. Dia hanya bisa baik kepada saudara dan saya yang menjaga kemurnian hati ini. Nah, salah satu syarat menjaga kemurnian hati supaya saudara dan saya bisa merasakan kebaikan Tuhan dengan cara nggak usah ngurus kesalahan orang, urus kesalahan diri sendiri. Biarkan. Kalau kita melihat ada orang salah dan kita tidak punya kesempatan untuk mendekati dia dan mengingatkan kesalahannya, saya ulangi, kalau saudara dan saya tahu, bertemu, melihat ada orang salah, walaupun saudara kita sendiri, tapi kita tidak sempat bertemu, dalam nama Yesus, untuk memasuki tahun yang baru, supaya hati kita juga baru. Jangan ngomong, jangan bicarakan kesalahan saudara kita itu walaupun kita tahu. Tapi kalau kita punya kesempatan, langsung sampaikan dengan penuh kasih, bukan dengan penuh kejengkelan. Saudara, maaf, saya tahu saudara ngalami ini. Ayo kita bertobat, ayo kita berdoa. Nah, yang jahat, kita belum pernah bertemu orang itu, berarti kita belum pernah memberi nasihat, kita belum pernah mengingatkan salah orang itu. Tapi mulut kita sudah menceritakan kemana-mana tentang kesalahan saudara kita itu. Nah, ini kebencian Tuhan. Dosa kita double-double kalau kita melakukan hal ini. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita bertemu atau melihat saudara kita salah, kita langsung tahu sendiri ya, bukan katanya. Aduh, yang lebih jahat itu kita nggak tahu langsung apa perbuatan salah saudara kita itu. Kita nggak tahu langsung. Tapi mulut kita sudah membicarakan kesalahan orang itu. Padahal kita nggak tahu langsung. Hanya katanya, wih ini lebih jahat. Munafik. Dan hati kita jadi kotor. Maka itu kalau kita nggak punya kesempatan untuk langsung bertemu dan bicara dengan yang bersangkutan. Hanya bicara kepada Tuhan dalam doa. Kalau memang waktu Tuhan tepat, Tuhan bisa izinkan kita ketemu, sampaikan. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk kita bertemu dia yang kita tahu buat salah, kita nggak boleh ngomong kepada orang lain. Itu kejahatan bagi Tuhan. Itu ada di dalam Matius 5. Satu pasal saudara baca. Luar biasa. Nah, hal-hal itu yang membuat hati kita kotor. Nah, begitu hati kita kotor, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Jelas ya? Maka itu tolong sampaikan kepada beberapa saudara kita yang sering kali mengeluh. Kenapa Tuhan begini kepadaku? Kenapa Tuhan begitu kepadaku? Berarti karena ada yang salah di hati kita. Dan kesalahan itu yang membuat Tuhan terpisah jauh
dari kita. Karena kita menjauh dari Dia. Jelas ya? Nah, kembali ke Yesaya 55 ayat 6. Ya, saya kira cukup jelas hal ini. Yesaya 55 ayat 6. Saya baca kembali supaya saudara ingat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Yahweh selama Ia berkenan ditemui. Terima kasih Bapak. Kalau kami masih bisa berjumpa Tuhan di dalam hidup kami, dalam hidup doa kami, dalam hidup pelayanan, dalam hidup kesibukan kami masih bisa berjumpa Papa. Terima kasih. Saya ulangi, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Yahweh selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Papa dekat. Ya, saya baca terjemahan yang lain. Kembalilah kepada Yahweh selama masih dapat. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Yahweh selagi Dia berkenan ditemui. Panggillah Dia selagi Dia dekat. Carilah hadirat Tuhan selagi Ia dapat ditemui. Berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Puji Tuhan. Jelas ya. Berarti ada waktunya ketika kita nggak beres, Tuhan, kita merasa jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-7. Nah, ini kembali kepada mengenang Ibu Tris, mengenang Mama untuk anak-anak, Mama rohani untuk kita semua di pelayanan Persekutuan Doa Sion di Den Haag. Memang Mama Tris itu hebat sekali. Nah, kita sulit mengerti kenapa Tuhan panggil. Padahal masih banyak orang yang butuh. Anak-anak masih butuh mamanya. Bing Wi sebagai suami masih membutuhkan istrinya. Cucu-cucu masih membutuhkan omanya. Kenapa Tuhan panggil? Ayat 7 kita melihat. Baiklah orang fasik, ya orang jahat meninggalkan kejahatannya, ya, dan orang rusak, ya, meninggalkan rencana-rencananya yang jahat, rencana-rencana yang rusak. Baiklah ia kembali kepada Yahweh, maka Dia akan mengasihaninya, dan kita balik kepada Tuhan kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara perhatikan kalimat terakhir ayat 7. Setelah kita diajak balik kepada Bapa di surga, maka ada janji bahwa Bapa kita di surga itu memberi pengampunan dengan limpahnya. Oh, sama semua pakai kata berlimpah. Jadi nggak sedikit-sedikit pengampunannya, limpah. Nah, ini kebaikan Tuhan kita. Jadi jangan ngurus dosa orang lain. Jangan urus kesalahan orang lain. Kalau kita tidak dapat kesempatan untuk bertemu Dia langsung, tutup mulut kita. Bereskan hidup kita sendiri. Nah, kalau saudara dan saya bisa melihat kejahatan dan dosa kita yang rusak ini, ayo balik. Itu ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya yang fasik. Orang jahat, orang rusak meninggalkan rancangannya yang rusak. Baiklah kita kembali kepada Bapa di surga. Maka Bapa mengasihani kita. Dan kita balik kepada Tuhan kita. Nah, ini janjinya. Maka Ia memberi pengampunan kepada kita dengan limpahnya. Bayangkan kalau saudara dan saya hanya ngurus hidup kita, tidak ngurus hidup orang lain. Dan kita disadarkan oleh Roh Kudus betapa jahatnya kita, betapa bejatnya kita. Lalu kita bertobat mengaku dosa. Terima kasih Bapa. Bapa memberi pengampunan atas semua kejahatan dosa kita dengan limpahnya. Itu kan luar biasa. Begitu kita diampuni, maka hati kita jadi bersih,
hati kita jadi murni, maka kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di hidup ini. Hebat bukan? Ayat 8. Nah, kita ketemu masalah lagi di ayat 8 Yesaya 55. Apa itu? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh. Nah, saudara, jelas cara kita berpikir dengan jalan pikiran Bapa di surga itu beda. Kita boleh punya planning, boleh punya rencana yang hebat, dan planning rencana Papa jauh lebih hebat. Ya Pak, saya buktikan ini. Nah, yang di Indonesia mungkin hal ini jarang ditemui. Tapi saudara-saudara kita di Eropa, di Amerika, ya, di Australia, karena sistem yang beda dengan Indonesia. Saudara, setiap awal tahun, bahkan sebelum tahun itu, waktu itu tiba, saudara kita di negara barat itu wajib, dengar ya, wajib merencanakan liburan. Biasanya kalau musim panas, biasanya. Wah, itu sudah kebenaran buat saudara kita di negara 4 musim itu. Kalau musim panas libur, sekolah juga liburnya panjang sekali karena panas. Nah, lalu mereka buat rencana untuk liburan, orang Belanda bilang vakansi, ya. Itu jauh-jauh hari sebelum hari libur itu tiba. Contoh, kalau akhir tahun dan masuk tahun baru, keluarga saudara-saudara kita ini membuat liburan, itu sudah di-planning sejak Januari tahun itu. Jadi setahun bahkan lebih sudah dipersiapkan. Sudah pesan tiket pesawat, ya sudah pesan hotel untuk kota ini ke kota itu. Bahkan yang ingin liburan dengan cruise, kapal pesiar, itu sudah planning jauh-jauh hari. Tapi yang buat planning Januari 2020 untuk liburan akhir tahun Desember 2020 dan masuk tahun baru 2021, semua planning rencana itu berantakan karena COVID-19. Betul? Nah, ternyata untuk buat planning tahun 2021, maaf, hampir nggak ada orang yang berani buat rencana untuk vakansi, untuk liburan di tahun 2021. Mungkin ada yang merencanakan liburan musim panas 2021 dan itu direncanakan tahun 2019 yang lalu. Maaf ya saudara, kemungkinan besar liburan yang sudah disiapkan, vakansi yang sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Kita nggak tahu musim panas di Eropa tahun 2021 ini di Amerika mau jadi bagaimana? Nggak ada yang tahu. Nah, inilah salah satu contoh ayat 8 Yesaya 55. Ya, saya baca lagi, menarik. Sebab rancanganku, planningku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Belum pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Ya, saya ulangi. Belum pernah terjadi di dalam sepanjang sejarah manusia ada keadaan yang begitu menakutkan seperti tahun 2020 ini. Tidak semua kita pernah mengalami perang dunia kedua, ya.
Kita nggak semua mengalami perang Teluk, perang Vietnam, ya, perang Tiongkok dengan Jepang, perang Korea. Tidak semua kita pernah mengalami, tapi kita tahu. Nah, di dalam zaman perang dulu, musuh itu menyerang dari mana, pakai senjata apa, manusia bisa tahu. Tapi dengan COVID-19, kita nggak tahu dari mana mereka menyerang, dari mana mereka masuk. Begitu menakutkan, saudara. Maka itu selama pandemi COVID-19 ini jauh lebih berbahaya daripada perang yang sesungguhnya. Betul? Maka itu saudara, lebih baik kita mengizinkan biar rencana Tuhan yang terjadi untuk hidup kita. Karena kita nggak tahu. Sungguh selama pandemik ini saudara, semua bisnis berantakan. Dulu sebelum pandemik ini wajar pengusaha apa saja, dari pengusaha restoran yang punya pabrik-pabrik industri, ya, pengusaha hotel, pengusaha penerbangan, ya, perusahaan penerbangan itu sebut nama apa saja, Singapore Airlines, KLM, Garuda, Air France, ya, yang dari Amerika, United Airlines, dan banyak lagi, Qantas, Air New Zealand, banyak pokoknya. Nggak bisa buat planning apa-apa untuk tahun 2021 karena aneh sekali COVID-19. Maka itu mau tidak mau, manusia harus menyerah kepada COVID-19. Mengerikan sekali. Ayat 9 Yesaya 55, ya, ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saudara bayangkan, bagi yang belum pernah tahu ada firman seperti ini. Mari mulai sekarang ini kita tunduk dan hormat kepada Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jauh sekali perbedaannya. Maaf, saya cuma cerita, jangan ada yang tersinggung. Selama dunia ada COVID-19. Maaf ya, saya pakai pertanyaan ini biarlah saudara menyadari. Selama ada COVID-19 di bumi ini, saya tanya jujur, manusia lebih takut Tuhan atau lebih takut COVID? Pertanyaannya aneh ya, tapi ini fakta. Bisa jawab nggak? Selama ada pandemi COVID-19 di dunia ini, ternyata yang namanya manusia ini jauh lebih takut COVID-19 daripada takut kepada Tuhan. Betul tidak, saudara? Nah, itulah kesalahan kita. Kenapa? Betul Pak Andreas, betul Freddy. Kenapa kita bisa lebih takut COVID? Jawabannya karena COVID bisa membunuh orang. Masih ingat di kitab Injil Yohanes? Begini kata Tuhan Yesus, takutlah kepada Dia yang bisa membunuh nyawa dan membunuh roh. Itu Tuhan. Nah, ada yang komen di IG saya. Karena kita belum menyadari kehebatan Tuhan. Betul. Kita hanya rajin meneliti kehebatan COVID. Maka itu saudara, mulai hari ini kita switch, putar ya tombol on off-nya ini. Putar kemana? Jauh, kita harus lebih takut Tuhan daripada takut COVID-19.
Jauh, kita harus lebih takut Tuhan. Nah, setelah kita baca kitab Yesaya, Wina, Ferry, dan Randy, dan semua keluarga, semua saudara, sahabat dari Bu Trace Job, hari ini, inilah jawabannya. Karena selama ini semua kita bertanya, kenapa? Kenapa Tuhan panggil? Mama yang kita masih perlu, oma yang cucu-cucu masih perlu. Ini dia. Karena cara kita berpikir, jalan pikiran kita jauh dengan jalan pikiran Tuhan. Jadi kesimpulannya, ayo kita menyerah. Tahun 79, 80-an awal, Roh Kudus memberi saya sebuah hikmat. Dan saya ingin bagikan kepada semua saudara. Ya, begini hikmat Tuhan. Ada dua hal waktu itu. Setiap manusia hidup, ya, karena jalan pikiran kita dengan jalan pikiran Tuhan kita jauh sekali. Selama kita masih hidup, termasuk anak-anak, siapkan bahwa suatu hari nanti, ya, sampaikan kebenaran ini kepada sebanyak-banyaknya rekan kita, saudara kita, teman kita, kenalan kita, famili kita. Setiap manusia hidup, siapapun orangnya, mau raja, mau presiden, mau orang kaya, orang sederhana, selalu punya persiapan. Begini yang pertama. Suatu saat nanti entah kapan kita bisa kehilangan barang-barang kita. Saudara punya barang berharga, emas, berlian, mobil, apa saja. Siapkan, ada satu space, ada satu ruangan di hati kita siapkan. Bahwa suatu saat nanti kita pasti akan bisa kehilangan sesuatu yang kita punya. Persiapan yang kedua, suatu saat nanti entah kapan, ini nggak bisa dipertahankan. Mau tidak mau, masing-masing kita pasti akan kehilangan seseorang yang kita cintai dalam hidup. Maaf, mulai dari yang pacaran. Bisa putus cinta bukan? Bisa. Pacar bisa hilang. Istri bisa pergi, suami bisa pergi, bisa. Kakak, adik yang kita sayang, anak. Tidak sedikit orang tua, papa, mama mengubur anaknya sendiri, bisa. Nah, ini jalan pikiran kita dengan jalan pikiran Papa di surga. Jauh sekali. Jaraknya seperti langit ke bumi. Jadi tolong ya, masuk tahun 2021 juga harus ada space, harus ada ruangan di hati kita. Kita akan kehilangan sesuatu dan kita bisa kehilangan seseorang. Maka itu hidup ini gak ada yang kekal. Hidup ini sebentar, sementara, fana. Tapi puji Tuhan, kalau kita tetap tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-26. Nah, ada janji Tuhan yang luar biasa. Ibrani pasal 12 ya, ayat yang ke-26 27. Ibrani 12 26 27 saya baca. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, salah satu bukti adalah COVID-19 ini. Walaupun bukan Tuhan yang menciptakan COVID-19, bukan, itu buatan setan, saudara. Ya, COVID-19
itu buatan setan, bukan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan COVID ini menggoncang bukan cuma bumi tapi langit. Nah, kalau saudara baca kata langit di Alkitab, itu sistem. Dengan COVID-19, seluruh sistem kehidupan manusia berubah. Dulu orang enak jalan-jalan kemana saja asal ada duit, ada waktu. Orang dulu enak mau nginep di hotel mana saja. Asal ada duit, ada waktu. Sebelum COVID ini orang mau makan di mana saja bebas. Tapi dengan adanya COVID, sistem kesehatan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem politik berubah semua. Goncang, saudara. Enggak tahu sampai kapan. Ayat 27 masih Ibrani 12. Ya, ungkapan satu kali lagi, ayat 27 ya, ungkapan satu kali lagi, ya, menunjuk kepada perubahan, oke, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan itu. Oke, saya baca terjemahan lain. Ungkapan sekali lagi menunjukkan tentang pemusnahan hal-hal yang dapat digoyahkan, yaitu semua yang sudah diciptakan, supaya hal-hal yang tidak digoyahkan dapat tinggal tetap. Bahasa Indonesia sehari-hari sama ya. Perkataan sekali lagi menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan, supaya yang tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang. Nah, saudara, selama ini manusia itu menaruh pengharapan pada sesuatu yang dianggap kuat. Maaf, rata-rata orang menaruh pengharapannya itu kepada kekayaannya. Wajar, uang banyak di deposito, emasnya sekian puluh kilo, surat berharganya, saham-sahamnya, wah kokoh. Apalagi kedudukannya di pekerjaan, posisinya cukup tinggi, general manager, ya, waduh keren. Tapi semua bisa digoncang. Lihat dengan COVID-19 ini. Awal Desember, ya, awal Desember bulan ini, dunia sudah bersuka cita sebab setelah sekian bulan perusahaan-perusahaan farmasi terkenal di dunia membuat vaksin untuk COVID-19. Nah, awal Desember dunia bersuka cita karena vaksinnya sudah mulai terbukti, sudah dicoba berkali-kali. Bahkan beberapa orang penting, presiden, perdana menteri, ya di banyak negara termasuk Indonesia. Presiden Jokowi sudah siap, saya akan jadi orang pertama yang divaksin. Perusahaan-perusahaan vaksin, baik di Eropa, di Amerika, di Tiongkok, di Arab Saudi, wah sudah senang karena vaksinnya laku. Tiba-tiba, ingat, berapa hari sebelum Natal, sebelum tanggal 25 Desember, dunia dikagetkan. Corona ini, virus ini mutasi, berkembang. Munculnya di Inggris. Lalu muncul kedua di Afrika Selatan. Belum sempat diatasi. Singapura ada yang kena. Di Jepang, Korea, waduh, dunia panik. Bayangkan, manusia sudah mulai merasa tenang sedikit karena vaksinnya muncul. Rasanya sudah mendekati rasa aman, bukan? Melihat vaksinnya sudah ada, tiba-tiba muncul virus baru. Maaf saudara, bukankah yang berharap pada vaksin itu sekarang goncang lagi? Bukankah, oh Alabama hadir, puji Tuhan. Bukankah
mau tidak mau, perusahaan-perusahaan farmasi yang sudah research dan mengeluarkan puluhan juta euro, mengeluarkan biaya jutaan dolar untuk memproduksi vaksin. Dan Desember ini dunia bersukacita dengan munculnya jenis baru COVID ini. Maaf ya saudara, bukankah ini jadi mentah lagi? Berarti mau tidak mau harus mengadakan penelitian lagi. Keluar uang berapa puluh juta euro lagi. Aduh, saya nggak tahu. Maka itu Ibrani 12 ini penting kita miliki, kita kenali. Udah di dalam zaman yang sudah kacau seperti ini, mari kita taruhkan harapan hidup kita bukan pada asuransi kita, bukan kepada versekering kita, bukan kepada saham, surat berharga, deposito uang kita, deposito emas kita. Sudah, semuanya bisa tergoncang. Papa menjanjikan hanya ada satu yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan surga. Itulah Tuhan Yesus, batu karang yang teguh, enggak bisa digoyang oleh ombak sebesar apapun juga. Terima kasih Papa untuk pengharapan yang luar biasa itu. Kalau ada di antara kita yang ikut belajar, ya di Papua sudah hampir terang, ya. Yang di Eropa masih malam, bagian timur, bagian barat, bagian tengah Indonesia masih gelap. Ayo hari ini yang di Amerika pagi, ya. Ayo mulai hari ini saudara, kita hidup sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan. Karena nggak tahu lagi kepada siapa kita mau berharap. Hanya kepada Dia. Nah, saya punya ilustrasi begini. Untuk mengerti Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Ya. Karena semua bisa digoncang, kata Tuhan. Hanya satu yang tidak. Saya beri contoh begini. Suatu hari kita ada di sebuah ruangan besar, ya, nggak tahu berapa orang, pokoknya kita ya, nggak tahu. Nah di ruangan itu ada botol-botol yang didesain bagus sekali, warnanya juga, bentuknya, desainnya, modelnya, aduh seneng. Lalu pemilik ruangan itu dan pemilik botol-botol yang bagus-bagus itu berkata, saudara-saudara yang ada di ruangan ini, dengar ya, di antara sekian banyak botol-botol yang saudara lihat, cantik-cantik, bagus-bagus, hanya ada satu botol yang kami desain dengan formula, dengan bahan yang paling bagus, dan satu botol itu tidak bisa dipecahkan. Karena kami sudah buat dengan begitu hebat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat yang satu di antara sekian banyak botol yang di hadapan kita? Nah, ini ilustrasi saja. Jawabannya gampang. Jangan periksain satu-satu, buang-buang waktu. Lalu diapain? Ya, ayo kita pecahkan rame-rame. Masing-masing ambil masing-masing botol, banting. Dar, pecah. Nah, setelah kita rame-rame memecahkan botol-botol itu, pasti enggak ketinggalan satu yang enggak bisa pecah. Ngerti enggak ilustrasi ini, saudara? Di tengah kegoncangan dunia yang seperti ini, ngeri saudara. Semuanya goncang. Ternyata kita harus bersyukur. Puji Tuhan. Goncangkan Tuhan. Biar supaya tinggal satu yang tidak tergoncangkan.
Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerajaan surga. Nah, jangan ada yang berkata, loh kok Tuhan kejam sekali? Kenapa dia goncangkan semua? Tunggu. Jangan menuduh Tuhan kejam. Saya kan sudah beri ilustrasi. Amin, Pak Filipus. Saya beri ilustrasi tadi. Kalau ada seorang pengusaha pabrik botol, dia mendesain botol-botolnya dengan bagus. Sekian ribu jenis botol. Dan dia buat satu botol dengan bahan yang khusus, nggak bisa pecah. Itu kan hak dia. Mau pecahkan yang lain, dia bisa buat. Urusan apa dengan kita melarang pengusaha itu? Saya harap mengerti ilustrasi ini. Jadi kalau papa kita izinkan dunia mengalami kegoncangan seperti ini, jangan salahkan Tuhan. Memang harus digoncangkan semuanya. Supaya tinggal satu yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan surga. Wah, luar biasa. Maka itu saudara, ayo mulai hari ini kita percaya harapan kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dari dahulu atas semuanya. Betul Pak Andreas, karena dia berdaulat atas hidup kita. Jadi itulah janji Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Maka itu ada janji dalam kitab Ibrani juga. Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kalau dia nggak pernah berubah. Itulah janji Tuhan yang membuat kita bisa bangkit. Arfan, terima kasih Papa kamu ikut. Jadi ada harapan ya. Di tahun 2021 masih ada harapan. Sebab ada satu yang tidak tergoncangkan. Maka itu mulai hari ini, ayo, dari Almere, amin, betul, udah. Ya, kira-kira bulan Agustus yang lalu salah seorang anak saya dari Brisbane, dia telepon saya, sharing sambil guyon. Papa tahu nggak? Ada satu saja yang Papa miliki, yang selama COVID ini jadi tidak berharga sama sekali. Saya nggak mikir, apa itu? Setelah dia tanya, ngetes saya nggak bisa jawab. Terus dia jawab, satu-satunya barang yang nggak berharga bagi Papa selama pandemik ini adalah paspornya Papa. Betul, paspor saudara. Bayangkan sebelum COVID ini, saya ini terbang setahun minimal itu 200 kali. Nah, gara-gara COVID ini, ya saya ini kalau terbang itu saya nulis, saya hitungin. Nah, saya terbang terakhir itu kemarin tanggal 29, yaitu dari Jakarta, dari Biak ke Nabire. Itu hanya setelah saya hitung semua 76 kali saya terbang selama tahun 2020. Ya, sejak Januari itu. Bayangkan turunnya dari 200-an kali sepertiganya, tinggal 76 kali. Dan paspor saya nggak berguna sama sekali karena saya nggak bisa keluar negeri sejak pandemik ini. Saya terakhir keluar masuk Indonesia dari luar negeri itu tiba di Jakarta 10 Maret 2020. Ya. Tanggal 9 Maret itu terakhir saya bertemu dengan Trace. 9 Maret. Ya. Kami keluar dari rumah Pak Polcuk di Raceway. Nah, jadi sampai hari ini saya nggak keluar negeri lagi. Tapi puji Tuhan, ada satu yang nggak tergoncangkan. Mari kita hidup di dalam yang tidak tergoncangkan itu. Keren ya saudara. Maka itu bagi saudara-saudara, jangan putus asa, jangan putus harap. Ada pengharapan. Sungguh Tuhan
menolong. Tuhan Yesus beri jalan keluar pakai Zoom, betul. Maka itu nggak usah takut. Ayo kita menghadapi tahun 2021 bukan dengan ketidakpastian, tapi dengan kepastian bersama dengan Tuhan. Maka tahun 2021 kita akan nikmati. Entah apa yang akan terjadi kita pun tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan kita tetap setia. Pegang janjinya yang gak pernah goncang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan.